Gimana cara ngerjain soal materi pola bilangan dengan tepat dan cepat? Di video kali ini aku akan menjelaskan cara-cara menyelesaikan soal pola bilangan dengan menghafal rumus-rumus dari 3 pola bilangan saja. Oke, pertama, siapkan diri kalian dulu. Perhatikan step by step agar cepat paham. Dan yang terakhir, siapkan buku catatan, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BMS, Belajar Matematika Seru. Oke, dari 10 jenis pola bilangan ini, kalian harus bisa ya menghafal rumusnya satu-satu. Tapi di sini aku akan menekankan atau kalian harus hafal hanya 3 pola bilangan saja, karena ini nanti bisa untuk menjawab di berbagai soal, yaitu diantaranya pola bilangan aritmatika, pola bilangan geometri, dan pola bilangan bertingkat. 3 rumus ini kalian wajib hafal. Yang lainnya boleh dihafal, tapi nggak wajib. Kalau mau cepet, ya dihafal aja. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalian hanya perlu menghafal 3 pola ini. Oke, yang pertama aku akan bahas pola bilangan aritmatikanya dulu. Nah, di pola bilangan aritmatika ini ada rumus UN sama SN. Nah, rumus UN-nya yaitu A plus N min 1 dikali B. Rumus SN-nya ketika dia diketahui nilai dari UN, bisa pakai cara yang pertama. Atau bisa pakai rumus yang pertama, yaitu N per 2 A plus UN. Kalau mau pakai cara yang pertama, kalian harus mencari nilai dari UN-nya. Oke, yang rumus kedua, kalian bisa pakai rumus N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke, jadi kalau kalian yang belum kenal apa itu istilah UN, A, B, SN, dan N, ini. Kalau UN itu suku ke N, A suku pertama, atau U1. Kalau B dia beda atau selisih dari U2 dan U1. Begitu pula seterusnya ya, urut. Misalnya U4, ya U selisih dari U4 dan U3 gitu ya. Nah, kalau SN artinya apa? SN itu jumlah N suku pertama. Oke, selanjutnya ada pola bilangan geometri. Nah, di sini ada istilah rasio atau bisa disimbolkan sebagai R. Nah, untuk mencari R ini yaitu membagi U2 dengan U1 atau UN dibagi UN-1 gitu ya. Misalnya U4 berarti dibagi U4 kurangi 1, 3. U4 dibagi U3. Untuk mencari UN, A, R, pangkat N min 1. Jadi pangkatnya yang dikurangi 1 ya. Untuk mencari SN yaitu A 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk nilai R-nya ini kurang dari 1. Nah, kalau yang lebih dari 1, R-nya lebih dari 1 berarti dia didahulukan. Ya kan? Bedanya gitu ya. Bedanya kalau R-nya lebih dari 1, dia dikurangi 1. Ya. Gitu. Oke, yang terakhir ada pola bilangan bertingkat. Nah, di pola bilangan bertingkat ini, baris paling bawah itu rumusnya 2A, baris kedua dari bawah rumusnya 3A plus B, baris ketiga dari bawah rumusnya A plus B plus C. Nah, biar kalian lebih paham, oke, habis ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal pola bilangan. Oke, kita bahas latihan soal yang pertama. Ini ada hubungannya sama pola bilangan aritmatika. Nah, di sini diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Maka, angka pada pola ke-7 adalah berarti dia menanyakan suku ke N. Nah, suku ke N berarti dia menanyakan UN. Kalau SN berarti menanyakan jumlah N suku pertama gitu ya. Tadi rumus UN-nya apa tadi? A plus N min 1 dikali B. Nah, kita cari tahu dulu A-nya berapa nih? Diketahui A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 4. Bedanya adalah U2 dikurangi U1. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Itu ya. Nah, karena dia menanyakan pada pola ke-7, maka UN ini diganti dengan angka 7. A-nya dimasukin 4. 7 dikurangi 1 yaitu 6. 6 langsung aja ya, 6. B-nya 3. 4 turun dulu, perkalian dulu. 6 dikali 3, 18. 18 ditambah 4 adalah 22. Oke, ini jawabannya. Oke, di soal yang kedua. Jika diketahui barisan aritmatika memiliki U3 sama dengan 41 dan U6 sama dengan 65, maka U8 adalah, nah di sini U3-nya udah diketahui.
Jadi suku ketiganya udah diketahui 41. Suku keenamnya udah diketahui 65. Nah, ini nanya suku ke-8-nya berapa gitu kan. Urutan ke-8-nya berapa gitu. Nah, caranya gimana? Sama, kita harus mencari nilai A dan B dulu. Karena di dalam barisan aritmatika yang dibutuhkan adalah A dan B gitu ya. Oke, caranya yaitu pertama kita bikin persamaan dulu. U3 ini kan sama dengan 41 ya kan? Nah, rumusnya UN apa tadi? A plus N-1 dikali B. Terus dimasukin U3 sama dengan A, kan nggak diketahui ya A-nya ya, berarti tulis lagi A ditambah N-1, berarti N-nya ini. Jangan salah ya, bukan ini, tapi N-nya adalah ini, yang menempati angka kecil ini. Setelah U ya, 3 dikurangi 1, 2, B-nya tulis lagi, karena belum ada nilainya gitu ya. Nah, U3-nya tadi berapa? Nilai dari U3, 41. 41 sama dengan A plus 2B. Nah, ketemulah. Ini persamaan yang pertama. Nah, kita cari persamaan kedua dari ini yang diketahui. U6 sama dengan 65. U6 sama dengan 65. Nah, udah langsung dimasukin. U6 sama dengan A plus N-1. Berarti 6 dikurangi 1, 5. 5B. U6-nya tadi berapa? 65. 65 sama dengan A plus 5B. Nah, ketemulah persamaan kedua. Ya. Oke, pertama kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini bisa dibalik atau bisa ditulis seperti ini, A plus 2B sama dengan 41. Gini boleh, kalau kalian nggak terbiasa sama dengannya berada di kiri. Gini boleh, sama aja. Terus persamaan keduanya, A plus 5B sama dengan 65. Oke, jadi 41 dikurangi 65 dulu berapa? Negatif 24. 2 dikurangi 5 berarti negatif 3B. A dikurangi A, nolan, bisa dicoret. Nah, pindah ruas, B-nya berarti min 24 dibagi min 3. Min ketemu min, jadi plus. Berarti 24 bagi 3 berapa? 8. Nah, ketemu nih, B-nya adalah 8 bedanya. Langkah selanjutnya, substitusi B sama dengan 8 ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah ya, pilih salah satu. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai dari A atau suku pertama. Kita tulis persamaan pertama adalah A plus 2B sama dengan 41. A-nya tulis lagi karena belum ada hasilnya, ditambah 2 dikali B-nya 8 sama dengan 41. A ditambah 2 kali 8, 16 sama dengan 41. A sama dengan, ini harus lurus ya, maaf, 41, ini harus jadi negatif 16. A sama dengan 25. Nah, ketemu nih. Nilai A-nya adalah 25, B-nya 8. Oke, lanjut kita apa? Kita hitung yang dicari. Yang dicari adalah U8. Kita hitung. U8 sama dengan rumus dari barisan aritmatika UN adalah A plus N-1 ya. N-1 berarti 8 kurang 1 berapa? 7 kali B. Nah, kita substitusi. A-nya berapa tadi? A-nya 25. 7 dikali B-nya 8. 25 ditambah 56 sama dengan 81. Nah, jadi pada suku ke-8 dia adalah 81. Nah, di soal ketiga sama ya, masih barisan aritmatika, dia juga sama, diketahui suku ketiganya adalah 18, suku ketujuhnya adalah 38. Tapi di sini ditanyakan jumlah 24 suku pertama. Berarti dia mengarah ke rumus UN atau SN. Bener banget, SN, karena ada kata-kata jumlah suku pertama gitu ya. Oke, pertama kita harus mencari apa? Mencari nilai A dan B-nya. Dari apa? Dari dua persamaan ini. Kita jadikan persamaan ya. Jawab. U3 sama dengan 18. Nah, rumusnya U3 sama dengan A plus N-1 berapa? 2. 3 kurang 1, 2 ya. 2B. U3-nya berapa? 18. 18 sama dengan A plus 2B. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan kedua, ini ada U7 sama dengan 38. U7 sama dengan A plus N-1. Berarti 7 kurang 1,
6. 6B. U7 nya 38. A plus 6B. Persamaan kedua. Nah, setelah ini kita apakan? Kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 bisa kita tulis A plus 2B sama dengan 18. Persamaan 2 berarti A plus 6B sama dengan 38. Kita kurangi ya. Oke, 18 dikurangi 38 berarti 20. Negatif ya, negatif 20. 2 dikurangi 6B berapa? Negatif 4B. Hanya coret. B pindah ruas lagi, negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5, karena negatif bagi negatif positif ya. Oke, ketemu B nya, berarti kita substitusi B sama dengan 5 ke persamaan 1 aja ya, yang kecil ya. Persamaan 1 A plus 2B sama dengan 18, berarti A nya tulis lagi karena belum ada hasil atau belum ada nilainya, berarti 2 turun, B nya dimasukin 5 sama dengan 18. A ditambah 2 kali 5, 10, 18. A 18, yang punya tempat ditulis dulu 18, pindah ruas jadi min 10. A nya ketemu 18 kurang 10, 8. Oke. Nah, setelah ini kita cari yang ditanyakan adalah jumlah 24 suku pertama. Nah, kalian bisa pakai rumus yang pertama atau rumus kedua. Nah, kalau aku langsung aja rumus kedua ya. Rumus kedua kan adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini harus hafal ya. Nah, kita masukin 24 ini sebagai apa? Oke, sebagai N ya. 24 sama dengan 24 dibagi 2. 2 dikali 8 ditambah N-1. Nah, kira-kira berapa? 24 dikali 1, 23. Dikali bedanya 5. 24 bagi 2, 12. 2 kali 8, 16. 23 kali 5, 10, 11, 111. 115 maksudnya. Nah, ini yang di dalam kurung diselesaikan dulu, baru dikali 12 ya. Gitu ya. Kalau ada kurung diselesaikan dulu. 115 ditambah 16 adalah ditambah 6, 11, 3, 1, 131. Nah, 131 dikali 12, 2. 1572. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk pola bilangan geometri sama pola bilangan bertingkat akan aku bahas di video selanjutnya ya. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, terima kasih di pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa cepat paham ya, bisa memahami dengan baik. Dan untuk mendukung channel ini, aku minta tolong untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin ya, biar kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya. Aku doain semoga nilai kalian bagus-bagus semua, bisa dapat nilai yang memuaskan lah gitu ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.